Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, atas izin Allah semata, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala semata kita bisa bersama-sama dikumpulkan dalam majelis ilmu ini. Semoga semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat Allah, yang semoga semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah, kita mulai kajian kita. Melanjutkan pembahasan terkait tentang fikih ya. Masih membahas tentang hal-hal terkait tentang masbuk atau makmum yang tertinggal. Mulai yang pertama poinnya mengikuti imam sesuai dengan keadaan yang didapati ya. Orang masbuk mengikuti imam. Kemudian yang kedua dihitung satu rakaat dengan didapatkannya ruku. Mengganti rakaat yang tidak didapatkan atau yang terlewat setelah imam salam. Ada dua, dengan cara menyempurnakan atau dengan cara mengganti atau mengqadha. Kemudian yang keempat, bacaan Al-Fatihah makmum di belakang imam ya. Kalau sholat jahriyah maka makmum dia mendengarkan ya. Dua rakaat awal sholat maghrib, dua rakaat sholat subuh, dua rakaat sholat isya maka diam, tapi dua rakaat terakhir sholat isya makmum imam baca masing-masing Al-Fatihah ya. Ketika sholat sir jelas imam dan makmum sama-sama baca Al-Fatihah dan suratan masing-masing. Jadi ketika sholat jahar saja. Adapun ada pendapat yang lain dan itu sah-sah saja ya, karena dalam perkara fikih itu adalah ya tadi luas ya, ada dalilnya memang ya. Dalilnya adalah la sholata illa bi fatihatil kitab ya, tidak sah sholat seorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Maka habis ketika diamnya imam, mereka berusaha membaca Al-Fatihah. Ketika imam sudah selesai misalkan wadhdallin amin, kemudian mereka membaca Al-Fatihah. Atau di sela-sela per ayat imam, alhamdulillahirabbil alamin, terus alhamdulillah ya. Itu tidak masalah, tidak mengapa ya. Karena itu adalah perbedaan yang sama-sama mempunyai dasar. Tinggal kita ingin mengambil yang mana ya, yang menjadi pegangan kita, yang menjadi rujukan. Kemudian yang kelima, kita bahas kemarin terakhir, tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika sholat wajib setelah dimulai, setelah diiqomahkan ya. Kalau ada orang sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib, kok sudah qomat, jadi sudah iqomat, berarti kan imam sudah ya tadi sudah hadir, sudah ingin dimulai sholat berjamaah, maka sholat sunnahnya dihukumi batal, gitu ya. Sebagaimana sabda Nabi kemarin kita sampaikan, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila iqamat sholat ya akan dimulai ya, atau telah dimulai gitu ya, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat maktubah, maka dihukumi batal. Dan insya Allah ketika dia sudah dapat satu rakaat, insya Allah tercatat pahalanya sudah ya. Ataupun baru takbiratul ihram kemudian ruku kemudian sudah iqamat,
maka sudah tercatat insya Allah ya niatnya, niat baiknya, amalannya ya itu dan dibatalkan. Karena apa? Ya mendahulukan yang wajib gitu ya jelas ya. Ketika ada amalan sunnah, ada amalan wajib, mana yang didahulukan? Yang wajib. Gitu. Nah, itu yang kelima kemarin kita bahas. Sekarang kita lanjut yang keenam terkait tentang hukum masbuk. Yang keenam adalah orang yang telah mulai sholat asar tapi belum sholat zuhur. Ya, jadi belum sholat zuhur karena ketiduran atau karena tapi sudah masuk waktu asar berjamaah bersama imam. Atau sebaliknya pokok sholat misalkan sholat mendapati sholat isya tapi belum sholat maghrib, tapi berjamaah isya bersama imam, itu gimana? Ya, apakah ya tadi kalau hal ini nih yang di buku ini kan orang yang telah memulai sholat asar berjamaah bersama imam, tapi dia lupa belum sholat zuhur. Ya, jadi ketika mau mulai sholat asarnya itu zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu atau asar? Dulu. Maka para ulama di sini ya berbeda pendapat. Apakah sholatnya itu harus urutan? Karena kan sholat kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kan urutan. Ada yang mengatakan harus urutan. Afdolnya ya lebih utamanya urutan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah ini apa? Ya tadi ketinggalan sholat zuhur karena mungkin kesibukan atau apa ya tidur bangun asar. Sudah waktu adzan asar, kemudian wudhu berangkat ke masjid. Lah dia itu niatnya sholat zuhur apa sholat asar. Padahal kan imamnya sholat apa? Asar. Imamnya sholat asar. Dalam hadis kan tidak boleh. Hadis lewat Bukhari mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Seorang imam dijadikan imam dalam sholat itu untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih. Maka janganlah menyelisihi imam. Ini kan niatnya imam niatnya sholat asar, loh kok ini niatnya sholat zuhur. Memang dalam perkara fikih ada yang bolehkan beda niat. Ya, imamnya sholat asar, kita sholat zuhur. Gitu. Ya. Nanti baru lanjut lagi setelah salam, nanti baru sholat asar sendirian gitu. Ada yang melakukan seperti demikian. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan, ya enggak, sholat asar tetap bersama imam, ya, sholat asar bersama imam, ya. Tapi apa? Habis salam, sholat zuhur, ya, kemudian apa? Sholat asar lagi. Artinya apa? Sholat asar yang dikerjakan bersama imam dinilai sunnah. Karena kan tidak ada sehari sholat wajib 2 kali, nggak ada. Ya, sholat asarnya berapa kali kamu? 2 kali. Sholat wajib kok 2 kali sehari? Nggak ada. Sholat asar ya sekali. Sholat zuhur ya sekali dalam sholat subuh ya sekali dalam sehari. Karena kan 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, semua sekali-sekali. Tidak ada kewajiban sholat asar 2 kali. Makanya apa? Yang satu dihukumi sunnah. Maka kita ingin mengambil pendapat yang mana? Mau mengambil urutan berarti tadi kalau misalkan kita tadi belum sholat zuhur, ketiduran, sibuk, ya, ternyata apa? Sudah datang waktu asar, sudah waktu asar. Sholat zuhur kan berarti waktu zuhur sudah terlewati. Maka apa? Tapi misalnya baru aja nih, kan ada waktu kita sama, itu boleh mengisi untuk sholat zuhur apa? Apanya? Kan sholat zuhurnya tadi ketiduran. Ya, sudah waktu asar. Masjid nih, belum sholat jamaah kan ada waktu. Ya, boleh. Sholat zuhur dulu. Ya kalau ada waktu. Niatnya kotor. Ya niatnya kotor. Iya, niatnya kotor karena dia melakukan sholat zuhur di luar. Iya, di waktu asar, di luar waktu zuhur. Karena dalam hadis kan man nama aw nasiyaha 'anis shalah falyusolli idza dzakaraha. Barang siapa yang dia ketiduran atau dia lupa belum sholat gitu ya, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat atau ketika dia bangun gitu. Oh tadi saya lupa belum sholat asar atau sholat zuhur, ternyata sudah lewat waktu zuhur, sudah asar.
Kalau seandainya misalkan kita datang ke masjid, kemudian belum ada iqomat, gitu ya, masih ada waktu, ya tadi sholat zuhur dulu boleh. Ya, kerjakan sholat zuhur dulu. Ya, kemudian baru sholat asar. Tapi kalau tidak ada waktu, maka apa? Ya kita sudah datang ke masjid, tadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh beda niat dengan imam. Imamnya sholat asar, imamnya sholat zuhur. Ya, ada yang mengatakan demikian. Ya, para ulama. Ya, maka dibolehkan. Tapi kan jadinya nggak urutan, ya kan? Maksudnya beda, maksudnya ya apa namanya? Adanya perbedaan niat. Ada hadis yang mana tadi, fala takhtalifu alaih, namanya jadi imam ya harus diikuti, jangan beda, jangan menyelisihi imam baik gerakan termasuk dalam perkara niat. Gitu. Ini yang menjadi dalil penulis di sini. Jadi penulis ini ya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah lebih cenderung kepada pendapat yang tidak boleh menyelisihi imam. Jadi kalau misalkan kita tertinggal sholat zuhur lupa, datang waktu asar, berarti kan sudah kelewat waktu zuhur. Kemudian apa? Sholat asar niat bersama imam, tapi sholat asar kita dihukumi sunnah. Dihukumi sunnah. Setelah salam, kita sholat zuhur sendirian. Ini yang wajib zuhurnya, qodho sholat zuhur karena sudah kelewat. Kemudian sholat asar lagi, ini yang wajib. Paham gitu? Kenapa tidak ada sholat asar 2 kali dalam sehari? Kan sekali. Gitu. Ini kalau kita mengambil pendapat yang ini, tidak boleh menyelisihi imam. Tapi kalau misalkan kita mengambil pendapat yang pertama tadi, boleh dalam hal perkara menyelisihi imam, ya, dari niat, ya. Nah, para ulama kan membahas menyelisihi dalam gerakan. Ya, kalau imamnya salah, ya kita ingatkan, melainkan menyelisihi, ya. Tapi kalau dalam perkara batin kan nggak tahu gitu kan misalkan, ya. Tapi ya tadi ini perkara fikih ya, perkara yang luas ya. Artinya memang ya masing-masing para ulama juga mempunyai hujjah, dasar landasan ya. Kalau kita ya kalau yang terbaik ya afdolnya ya urutan tadi gitu ya. Kalau misalnya kita ketertinggal sholat maghrib, apalagi sholat maghrib kan waktunya sempit, paling hanya sekitar berapa menit, 30 menit atau 40 menit sudah waktu isya kan, sempit. Kemudian sudah waktu isya, kan berarti sudah hilang waktu zuhur, waktu sholat maghrib sudah kelewatan. Maka apa? Ya sholat isya bersama imam 4 rakaat, jangan dipotong. Apa? Sholat apa? Tadi duduk salam kemudian lagi ya. Isya bersama imam dan ini dinilai sunnah, sunnah. Kemudian apa? Sholat maghrib, setelah salam sholat maghrib sendiri. Kemudian baru sholat ini yang urutan ya. Jadi penulis ini lebih cenderung kepada pendapat yang afdolnya adalah sesuai urutan ya, sesuai urutan. Jadi ketika seorang masbuk, orang yang masbuk ya sholat zuhur, belum sholat zuhur mendapati waktu asar, maka apa? Dia sholat asar bersama imam, niatnya sholat asar. Tapi sholat asar yang masbuk ini dihukumi sunnah. Ya. Ini kalau dia pergi ke masjid, kecuali kalau misalkan dia di rumah, dia tetap sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Itu kalau di rumah. Ini kan kalau ini perkaranya dia ikut berjamaah ke masjid. Ya, perkaranya adalah ini seorang yang masbuk nggak sebelum sholat zuhur karena sibuk atau karena ketiduran, ternyata bangun-bangun ingat-ingatnya waktu asar. Nah, dia berjamaah, karena rajin berjamaah dia datang ke masjid. Nah, kemudian apa? Menurut pendapat penulis di sini, dia ikut sholat asar bersama imam, tapi dia dihukumi sunnah. Kemudian setelah salam bersama imam, selesai sholat asar, dia bangkit lagi sholat zuhur 4 rakaat, selesai salam, lanjut sholat asar yang wajib. Maka urutan jadinya subuh, zuhur, asar. Gitu. Maghrib, isya. Jadi ini pendapat penulis. Adapun yang kedua tadi boleh menyelisihi imam. Ya, karena para ulama mengatakan fala takhtalifu alaih, ya, janganlah kamu berbeda dengan imam itu dalam perkara zahir. Perkara apa? Zahir itu yang nampak gerakan.
Kalau imam misalkan harusnya tahiyat awal, loh imam berdiri, kita ngikut nggak? Ya kan, kita harus ingatkan kan gitu, aja kan gitu. Sih tidak boleh orang imamnya salah kita ikutin gitu ya. Kita ingatkan subhanallah gitu ya. Jadi para ulama tadi ya menyelisihi dalam perkara-perkara yang nampak. Tapi kalau hati kan batin gitu kan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat penulis. Jadi penulis lebih cenderung kepada urutan. Lebih afdolnya adalah urutan. Memang penulis juga mengatakan kalau ataupun di luar itu ya memang kita di perkara fikih itu adalah luas. Ya, ini kemudahan, kemudahan dari Allah. Ya. Kemudian yang ketujuh, ini pembahasan bagi orang yang masbuk, makmum yang masbuk tidak boleh berdiri sendirian pada suatu shaf barisan. Ya. Suatu shaf barisan. Ya, jadi ketika ada orang masbuk datang, nggak ada teman ini, nggak ada teman, maka tidak boleh berdiri sendirian di belakang shaf sendirian. Ya. Maka ada hadis yang menyatakan menarik orang yang di depannya. Meskipun hadis itu juga ada perbedaan pendapat apakah ini hadis yang sahih apa lemah. Karena di sisi lain ada hadis yang mengatakan man sadda furjatan fis shalah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutup celah salat itu akan dibangunkan rumah di surga, menutup celah salat. Jadi kalau orang ngambil kan berarti jadi bolong. Kan gitu. Maka ada yang mengatakan lebih baiknya sendiri di belakang sendiri softnya. Tapi pendapat penulis beliau mengatakan lebih cenderung kepada tidak boleh sholat sendirian di belakang atau di belakang softnya itu ya, di belakang softnya ya sendirian karena nggak ada teman sih. Maka pendapat penulis itu tadi mencari teman dengan cara menarik yang depan, tarik ke belakang untuk menemani meskipun ada celah. Gitu. Ini pendapat penulis ya. Beliau berdasarkan dalil ya, istaqbil sholataka. Ulangilah sholatmu. Loh kenapa suruh diulangi? Ya, karena sahabat ini sholat sendirian di belakang shaf. Artinya nggak ada teman lagi. Sudah masuk, imam sudah takbir, sudah ini misalkan sudah dapat berapa rakaat atau baru apa gitu ya. Kemudian makmum datang sendirian, bingung dia. Menurut pendapat ini penulis Abu Bakar Al-Jazairi beliau mengatakan rahimahullah harus tarik teman, ada teman ya, nggak boleh dia berdiri sendirian di belakang shaf ya, karena Nabi SAW mengatakan istaqbil sholataka, ulangilah sholatmu fala sonata limun faridin khalfas shaf, karena tidak ada sholat bagi seseorang yang berdiri menyendiri di belakang suatu barisan. Tidak ada sholat, berarti maksudnya apa? Dihukumi batal. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Artinya hadis ini hadis yang sahih. Itu, ya. Tapi ada pendapat lain yang ketika makmum datang ya sudah dapatnya udah sendirian. Kenapa? Karena kalau narik berarti ada celah. Nah, padahal Nabi dalam sabda yang lain bersabda memotivasi untuk menutup celah dalam sholat. Barang siapa yang menutup celah dalam sholat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga dan ditinggikan derajatnya. Artinya sahih juga. Kan berarti kan gimana? Dilema kan? Nah, artinya ini ya tadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Makanya tadi kalau seandainya kita narik kan berarti ada celah. Padahal Rasul itu tadi sebelum sholat pun motivasi, ayo softnya dirapikan lurus rapat, kemudian apa celah yang kosong kan gitu Rasul kan, itu hadu bainal manaqib wal dam wasudul khalal, ya rapatkan bahu dengan bahu, ya kemudian tumit dengan tumit, sudul khalal dan tutuplah celah. Loh, ini kan berarti anjuran, perintah dari Rasul untuk apa? Menutup celah. Gitu. Ya.
Jadi ini ada dua pendapat ya. Bagi orang yang masbuk datang kemudian sendirian, maka apa? Menurut pendapat ini sesuai dengan hadis tadi, maka tidak ada sholat baginya ketika dia sholat sendirian di belakang shaf. Berarti artinya apa? Dia harus mencari menarik depan, tarik belakang. Ini pendapat yang ini. Tapi dari sisi yang lain, pendapat yang lain mengatakan harus menutup shaf. Kalau narik kan berarti ada celah kan gitu. Kemudian apa? Ya biarkan dia sholat sendirian di situ dan dia terhitung sah sholatnya. Ya, jadi ada pendapat nih. Kecuali kalau misalkan ada orang yang nutup lagi, ya itu perkara lain. Ini misalkan kalau dia masuk sendirian blok gitu ya, apalagi tahiyat akhir gitu ya, kan gitu kan susah narik, gitu. Masa lagi duduk ditarik-tarik, gitu kan nggak mungkin. Artinya apa? Ya, dalam kondisi yang mungkin tidak ada teman, gitu. Menurut pendapat ini maka ya dihitung fala sholata limunfaridin khalfas shaf. Maka tidak ada sholat bagi seseorang yang berdiri menyendiri di belakang shaf. Ya, maka dari ini ada dua pendapat yang sama-sama kuat nih. Tinggal kita merujuk yang mana nih? Ya tadi sama-sama ya. Gitu. Maka kalau bisa ya usahakan ya jangan masbuk betul. Usahakan ya jangan masbuk, sholatnya betul-betul bersama imam, ya mendapatkan takbiratul ihramnya Tapi ya memang kalau yang lain itu kalau yang ditarik nggak tahu juga bahaya juga. Jadi memang jadi masalah. Iya, artinya ya semuanya butuh ilmu. Ya ketika dia datang sendirian kemudian narik orangnya nggak tahu. Siapa sih kan gitu, kan malah jadi batal sholatnya. Ya memang harus sama-sama berilmu. Yang narik juga jangan asal narik kan gitu, ya narik bau belakang sendiri kan. Kadang kan banyak orang yang buat ya mainan. Ya. Yang ditarik juga harus tahu ilmunya. Artinya, oh dia dijadikan saya ditarik berarti untuk menemani dia. Gitu, ya. Nah, ini sekali lagi perkara fikih, ya kita harus tasamuh ya. Ya, tasamuh. Maka ya yang paling utama ya tadi benar jangan masbuk. Itu, jangan masbuk ya. Ini kan contoh ketika memang tidak ada lagi orang yang datang menemani kan gitu. Mungkin dalam kondisi tahiyat akhir kan nggak mungkin ditarik-tarik kan gitu. Maka solusinya ya kalau pendapat ini ya nunggu selesai salam kemudian dia sholat sendirian sudah. Karena hitungannya sama-sama sholat sendirian kan gitu. Itu kalau pendapat ini gitu ya. Tapi kalau misalkan pendapat yang tadi ya yang menutup celah harusnya kan berarti dia sendirian saja sudah di situ. Dihitung meskipun dia dapatnya tahiyat akhir dihitung termasuk dia mengikuti sholat berjamaah. Tapi nanti itu juga ada khilaf. Apakah termasuk hitungan sholat berjamaah ketika mendapati tahiyatnya imam atau rukunya imam, ruku terakhir. Nah, itu menjadi perbedaan pendapat juga ya. Gitu. Jadi memang di sini kita harus tahu ilmunya, gitu ya. Sehingga kita ketika sudah tahu ilmunya, semakin bertambah ilmu, semakin lebih bijaksana, lebih toleransi, lebih tasamu, saling menghargai, saling menghormati. Tentunya ya berdasarkan dalil gitu ya. Bukan asal saling menghargai ya gitu. Tapi memang betul-betul berdasarkan dalil yang dapat dijadikan hujjah landasan dan kita sama-sama akan bertanggung jawab terhadap amal-amal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang ketujuh ya. Kemudian yang kedelapan, ini yang terakhir ya. Ini adalah motivasi dari Rasul. Shaf barisan pertama atau shaf pertama itu lebih utama. Ya. Ini ya motivasi dari sang penulis ya, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ya. Di akhir-akhir bab masbuk, orang masbuk berarti orang ketinggalan. Maka di akhir bab masbuk ini beliau memberikan motivasi. Untuk apa?
soft pertama. Soft pertama berarti apa? Nggak masuk kan gitu. Kenapa? Karena keutamaan soft pertama itu sangat luar biasa. Ada keutamaan yang istimewa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas saffil awwal." Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas saffil awwal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mereka bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf pertama. Jadi orang-orang yang berada di shaf pertama dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, shaf pertama, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan solawat dari Allah dan para malaikat. Solawat dari Allah dan para malaikat, doanya adalah keberkahan, ampunan. Itu solawatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Malaikat kan doanya gitu. Allah ngampuni. Ini solawat Allah, malaikat kepada hamba. Allah kepada hambanya, malaikat kepada manusia. Mendoakan ampunan, rahmat. Jadi ada keutamaan. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di shaf pertama, otomatis apa? Berangkatnya kasih, sudah persiapan. Berbeda dengan shaf yang di belakang-belakangnya. Ya persiapan, tapi persiapannya dadak, gugup, dan seterusnya. Artinya masing-masing punya tadi ya persiapan masing-masing. Tergantung ketika shaf pertama, berarti memang ya persiapannya lebih awal kasih. Mungkin datangnya kasih sebelum adzan, atau mungkin pada saat adzan dia sudah prepare, sudah wudu siap, kemudian tinggal berangkat. Kan gitu. Ada yang adzan baru wudu, kemudian pakai baju, kemudian berangkat. Ada yang adzan kemudian nanggung-nanggung, baru wudu, kemudian berangkat, dapat shaf kedua. Nah, itu kan tergantung persiapannya, gitu ya. Maka Allah dan para malaikat ya senantiasa bersolawat ya memberikan rahmat, ampunan ya dan apa saja ya kasih sayang kepada mereka orang-orang yang berada di shaf pertama. Kalau kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah wa ala tsani, ya habis itu ya shaf kedua lah. Tapi shaf pertama lebih utama. Ya. Wa fi tsanitsah bagaimana dengan shaf ketiga? Ya juga termasuk, tapi kan berbeda dengan shaf pokoknya shaf pertama itu mendapatkan sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikat. Sholawat Allah kepada hambanya bentuk ampunan, kasih sayang, cinta. Sholawat malaikat kepada manusia doa. Ya Allah ampunilah mereka, ya Allah sayangilah mereka, ya Allah berikanlah keberkahan kepada mereka. Ini sholawatnya malaikat kepada manusia hamba Allah. Ya, ini jadi ya maka kita istiqomah untuk kita beribadah kepada Allah ya, menjaga sholat, ya, dan kita berusaha untuk ya menjaga sholat kita agar tidak masbuk ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda ya, khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik shaf laki-laki itu yang pertama. Dan seburuk-buruknya shaf laki-laki itu yang paling belakang. Itu ya, Masyaallah. Jadi ada keutamaan ya. Sholat berjamaah itu pahalanya ada pahala pokok 27 derajat itu kalau khusyuk dan seterusnya. Ada pahala bonus shaf pertama, shaf kedua. Ada pahala bonus lagi berjalan. Jauh enggak rumahnya dari masjid? Itu tambahan bonus pahala. Jadi Allah memberikan pahala pokok dan pahala bonus. Ya sama kayak orang gajian. Ada gaji pokok, ada tunjangan, gitu ya. Supaya apa? Menarik, memikat hamba Allah supaya semangat dalam beribadah. Tapi anehnya apa? Hamba-hamba Allah, manusia lebih tergiur dengan pahalanya manusia. Pahala manusia kan balasannya manusia duit, uang, jabatan, kekayaan, itu kan pahala manusia. Gitu.
Tapi terkait dengan pahala Allah, malah diabaikan. Kenapa? Karena pahala Allah tidak kelihatan. Pahala Allah itu ghaib. Tapi kalau pahala manusia, balasan manusia, kerja jam begini, nih uangnya, oh iya, alhamdulillah. Semangat kerja, kenapa? Wujud pahala manusia itu nyata, uang. Wujud pahala manusia itu nyata, jabatan, pangkat, kedudukan, dunia, nyata, kelihatan, dapat dirasakan. Tapi kalau pahalanya Allah, dirasakannya kapan? Besok di alam kubur akan bertemu, amalannya itu akan menemani pahala sholatnya, pahala puasanya, amalannya itu akan menemani di alam kubur, ya. Maka sebaik-baik soft laki-laki itu di depan. Jadi soft dua, soft pertama paling utama, soft kedua lebih baik daripada soft ketiga kan gitu. Soft ketiga lebih baik daripada soft ke. Jadi semakin ke belakang soft laki-laki semakin artinya keutamaannya semakin berkurang. Semakin ke depan keutamaannya semakin bertambah. Nah, ini kan bonus pahala dari Allah kan. Di samping pahala pokok 20 derajat, kalau khusyuk dan seterusnya gitu, maka ada pahala bonus tadi. Sebaliknya wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baik softnya wanita akhiruha yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruknya soft wanita yang paling depan. Kenapa? Karena semakin depan lebih dekat kepada laki-laki sehingga terjadi fitnah. Apalagi ketika wanita itu ya, sholatnya ke masjid pakai parfum, semerbak. Artinya apa? Soft laki-laki yang paling belakang dapat mencium wanginya soft perempuan yang paling depan. Kan jadi fitnah. Makanya seburuk-buruk soft laki-laki yang paling belakang dan seburuk-buruk soft wanita yang paling Kenapa? Karena yang paling belakang soft laki-laki lebih dekat kepada soft perempuan, dan soft perempuan yang paling depan, seburuk-buruknya soft wanita yang paling depan. Kenapa? Karena dekatnya soft tersebut dengan soft laki-laki, sehingga apa? Terjadinya fitnah. Apalagi tadi pakai parfum, seterusnya, mencium. Lo kan lagi sholat, wah wangi banget, gitu ya, harum sekali. Yang harusnya khusyuk, zikir, baca doa, sholat, ini nggak fokus. Siapa ya? Nah, malah ya minat bertanya-tanya dalam hati, siapa ya? Naudzubillah min dzalik. Maka itulah ya pahalanya sholatnya dicuri oleh syaitan. Ya, wahia ikhtilasun yakhtalisu syaitan. Ya, sehingga apa? Membuat sholatnya tidak khusyuk. Berarti sholatnya sedang dicuri oleh syaitan. Pahala sholatnya bahkan berkurang. Kalau kekhusyukan semakin berkurang, pahalanya berkurang. Gitu. Khusyuknya mantap, maka pahalanya juga mantap, kan gitu. Kalau khusyuknya setengah-setengah, ya pahalanya juga. Gitu. Makanya emang khusyuk itu berat, dan itu harus dilatih, bukan sekali dua, terus menerus sampai kita mati. Terus dalam sholat kita usaha khusyuk, ya, sampai kepada maksimal kita khusyuk itu dalam sholat. Ya. Ya itu. Jadi itu ya para hamba Allah ya. Itu. Kemudian juga ya Rasulullah SAW juga motivasi juga agar kita tidak terlambat ya. Beliau juga motivasi ya. Taqaddamu fa'tammu bi. Majulah kalian dan ikutilah aku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Kemudian orang-orang yang di belakang kalian harus ngikutin kalian. Jadi maju terus ya, ngikutin ya. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Ya. Dan tidaklah suatu kaum membiasakan mereka terlambat dari saf pertama ya. Sehingga apa? Allah akan melambatkan urusan-urusan mereka. Gitu. Kalau jadi kita sering terlambat ya dari saf pertama, atau mungkin sering menunda-nunda sholat, Allah juga akan menunda urusan-urusan kita. Rezekinya ditunda, segala kemudahannya ditunda. Kenapa? Karena kita menunda-nunda sholat. Hatta yu'akhiruhumullah.
Kalau kita menunda-nunda sholat, menunda-nunda berangkat dan seterusnya, maka Allah akan menunda-nunda urusan kita yang harusnya beresnya cepat karena kita lalai, terlambat, nunda-nunda, maka Allah juga nunda. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Oke, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita terus istiqomah menjaga sholat wajib kita dan menjaga untuk kita tidak masbuk, kita mendapati shaf pertama, mendapati takbiratul ihramnya Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita, senantiasa memberikan kesabaran, kekuatan, pertolongan kepada kita sehingga kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau masalah orang tua sama anak-anak memang ada anjuran orang tua lebih di depan, anak-anak di belakang apa gitu? Ya, kalau terkait shaf anak-anak itu dibedakan anak-anak yang sudah mumayyiz atau belum. Kalau yang belum balik, Nah, harus dan di belakang. shaf yang anak-anak yang belum balik memang di belakang. Ya, karena ketika anak-anak yang belum balik atau minimalnya mumayyiz lah ya. Kalau dia sholatnya itu bercanda, memutus shaf sholat. Makanya kalau bawa anak lebih baik di pojok. Anaknya di pojok, kemudian orang tuanya itu. Anak-anak ya tadi ya memang perlu untuk melatih ngajak sholat di masjid itu ya. Tapi harus tanggung jawab juga misalkan ya. Anak-anaknya tidak mengganggu dan seterusnya. Digendong. Zaman Nabi itu gendong. Ya, digendong dan seterusnya. Makanya ya tadi kalau memang anak kita belum bisa dikontrol ya misalkan ya sholatnya digendong. Digendong gitu. Atau minimal ya tadi sholatnya di rumah dulu ya. Atau enggak kalau mau ke masjid ya digendong ya. Itu bagi anak-anak, shaf anak-anak yang mereka belum mumayyiz. Tapi kalau memang kalau mau di belakang, tapi ada yang ngawasi. Ada yang ngawasi ya. Samping kanan kirinya ya. Gitu. Atau enggak misalkan ada orang yang khusus gitu ya untuk menjaga sholat supaya aman ya gitu ya. Meskipun nanti dia sholatnya sendirian juga gitu ya atau enggak masbuk ya. Tapi yang lebih utama tadi ya anak-anak seperti itu ya digendong ya. Kalau misalkan umurnya 5 tahun dan seterusnya ya disofkan di belakang sendiri ya sambil diawasi ya oleh ibunya, mungkin gantian sholatnya gitu kan, karena memang kan orang muslimat kan untuk kewajiban sholatnya boleh saja mubah, tapi kalau lebih baik di rumah kan gitu, lebih baik di rumah ya, maka diawasi ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Cukup ya, kita tutup sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.